Pemirsa, puluhan siswa Madrasah Aliyah di Cianjur, Jawa Barat keracunan diduga setelah menyantap menu makanan bergizi gratis. Ya, para korban langsung dilarikan ke RSUD Cianjur untuk mendapat perawatan. Puluhan siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 di Cianjur, Jawa Barat dirawat di medis RSUD Cianjur. Sebelumnya mereka alami gejala keracunan usai menyantap menu makanan bergizi gratis yang dibagikan di sekolah. Mereka mual, pusing, muntah hingga diare. Usai dirawat tim medis, kondisi para korban mulai membaik. Beberapa di antaranya sudah diizinkan pulang. Membaik sekarang mah. Gejala yang kerasnya mual, pusing, muntah-muntah nggak? Sementara itu, sampel sisa makanan yang dikonsumsi para siswa kini masih diuji di laboratorium. Hasilnya diperkirakan akan diketahui 3 hari mendatang. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Adi Isyan, Ayus melaporkan. Pemirsa, 4 kios buah hangus terbakar di kawasan padat penduduk di Kebonjeruk, Taman Sari, Jakarta Barat. Besarnya kobaran api juga menghanguskan 4 sepeda motor. Kebakaran melanda kawasan padat penduduk di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Ada 4 kios yang terbakar, yakni gudang kayu, kios kosmetik, bengkel, dan warung kelontong. Api diduga berasal dari kios kosmetik, lalu merembet ke 3 bangunan lainnya. Selain menghanguskan kios, 4 sepeda motor juga hangus terbakar. Api yang membakar kendaraan ini berasal dari kabel listrik yang putus menyambar sepeda motor warga yang tengah terparkir. Api baru bisa dipadamkan setelah 8 unit pemadam kebakaran tiba di lokasi. Kasus ini tengah ditangani Polsek Taman Sari, Jakarta Barat. Pemirsa, Direktur Pemberitaan JAK TV ditetapkan sebagai tersangka karena diduga sengaja membuat narasi negatif menjatuhkan Kejagung. Dewan Pers menyatakan tak akan ikut campur dalam proses penyidikan perdana, namun menegaskan terkait konten pemberitaan merupakan ranah etik jurnalistik. Direktur Pemberitaan JAK TV TB ditetapkan Kejagung sebagai tersangka. Dia diduga merintangi Kejagung dalam penyidikan kasus timah dan impor gula. Selain Direktur Pemberitaan JAK TV, 2 tersangka lain yakni pengacara MS dan pengacara JS. Tersangka TB, MS, dan JS disebut bermufakat mengganggu penanganan perkara mengenai kasus korupsi komoditas timah di wilayah IUP di PT Pertamina dan kasus impor gula. Dewan Pers pun menyatakan menghormati proses hukum yang tengah bergulir di Kejaksaan Agung. Meski demikian, Dewan Pers menegaskan bahwa urusan konten pemberitaan merupakan ranah Dewan Pers yang nantinya akan melakukan penilaian. Bahwa harus dilihat kontekstualnya dari perkara ini. Sebagaimana yang sudah kami sampaikan tadi, ada permufakatan jahat yang disepakati oleh yang bersangkutan. 3 orang ini melakukan apa? Melakukan permufakatan jahat untuk seolah-olah institusi ini busuk. Padahal kenyataannya tidak demikian. Dengan informasi yang tidak benar dikemas. Untuk apa? Mempengaruhi public opini. Selama ini digunakan ya menurut kejaksaan tadi digunakan untuk melakukan rekayasa permufakatan jahat. Nah, berita-berita itulah yang nanti akan kami nilai apakah secara substansial atau secara prosedural itu menggunakan parameter kode etik jurnalistik atau bukan. Kami ingin Pemirsa, pelaku pencurian sepeda motor babak belur dipukuli warga setelah jatuh di saluran air. Sementara temannya berhasil melarikan diri dengan mengambil sepeda motor milik pegawai kantor desa.
Warga membukuli pelaku pencurian sepeda motor yang gagal melarikan diri di Desa Curug Sangereng, Kelapa II, Tangerang. Pelaku pencurian ini terjatuh di saluran air dan dilempari batu oleh penjaga rumah kos. Saat warga pukuli pelaku pencurian ini, seorang pelaku lainnya berhasil melarikan diri. Pelaku melarikan diri dan masuk ke halaman kantor desa dan mengambil motor salah satu staf kepala desa. Melihat pelaku menodongkan pistol, staf kepala desa tidak ada yang berani melawan. Kita tahu pun dari warga yang melihat kan masuk desa gitu, karena tapi posisi kita udah tutup pintunya, takut gitu. Nggak sempat ditodong karena kan kita masuk ke dalam karena posisinya takut kan. Akhirnya dia ke parkiran yang sebelah sana, motornya motor Aisyah yang dibawa. Dalam rekaman kamera CCTV, penjaga rumah kos ini sempat berusaha menghalangi pelaku pencurian sepeda motor dengan menutupi pintu pagar. Namun pelaku membalas dengan menodongkan pistol. Tak kurang akal, penjaga kos lalu mengambil batu bata untuk dilempar ke arah pelaku. Suara letusan tembakan pelaku pencurian membuat warga sekitar berdatangan dan mengejar pelaku pencurian. Panik dikejar warga, pelaku pencurian jatuh di saluran air. Mereka jatuh ke got itu, terus saya sempat ambil lari ke dalam, terus ambil batu, terus lempar. Jadi saya lempar, mereka tembak, terus saya lari kembali ambil batu lain lempar. Jadi yang warga di sini memang lihat, tapi posisi kan mereka yang senjata. Polisi masih mengejar pelaku pencurian sepeda motor. Kasus pencurian sepeda motor ini ditangani Polsek Kelapa II. Pelaku pencurian yang mengalami luka akibat dipukuli warga kini ditahan polisi. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani Ayus melaporkan. Pemirsa, kericuhan terjadi saat penertiban PKL di Pasar Unit 2 Banjar Agung Tulang Bawang, Lampung. Sejumlah pedagang mengamuk saat Wakil Bupati Tulang Bawang meminta mereka pindah dari bahu jalan. Kericuhan terjadi saat penertiban pedagang kaki lima di kawasan bahu jalan Pasar Modern Unit 2 Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Sejumlah pedagang mengamuk saat Wakil Bupati Tulang Bawang, Hankam Hasan, meminta mereka pindah dari bahu jalan dan lahan parkir ke area pasar. Mereka cekcok dengan petugas hingga nyaris adu jotos. Beruntung kericuhan tak berlangsung lama setelah direda oleh petugas Polri dan TNI yang berjaga di lokasi penertiban. Penertiban ini dilakukan lantaran pedagang kaki lima dianggap mengganggu kenyamanan. Sebenarnya kita sudah bersosialisasi hampir 1 bulan sampai 1,5 bulan. Sudah kita sampaikan baik secara administrasi, lisan, surat edaran, rambu-rambu. Sebenarnya mereka sudah sepakat mau masuk ke dalam, tapi ternyata mereka mungkin mencoba-coba lah. Emang nggak semuanya nurut, tapi biasalah manusiawi, ada yang mencoba-coba. Sebelumnya, pihak pemerintah Kabupaten Tulang Bawang telah memberikan teguran lisan maupun tertulis agar para pedagang kaki lima bisa direlokasi dalam area pasar Unit 2. Dari Tulang Bawang, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, iNews melaporkan.